Halo teman-teman semua, welcome back di Learn with Handri ya. Setelah berbulan-bulan nggak upload video, akhirnya coba nyempatin ya buat video. Nah, kalian tahu ya kalau minggu ini tuh minggu awal perkuliahan semester baru ya. Berarti artinya mahasiswa-mahasiswa baru mulai masuk ke kampus ya. Jadi mulai ya tahun ini ya, setidaknya semester ajaran ini perkuliahan semua udah dilakukan secara onsite, walaupun masih ada yang hybrid ya, jadi mungkin setengah-setengah di kelasnya kayak gitu. Nah, topik kali ini tuh nggak jauh-jauh dari seputar mahasiswa baru ya teman-teman ya. Jadi topik kali ini gue akan share mengenai tiga masalah mahasiswa baru computer science. Nah, ini tiga masalah ini sebenarnya bukan menjadi masalah mungkin semua orang ya, tapi setidaknya ini yang pernah gue alamin sewaktu mulai berkuliah gitu ya. Jadi gue berkuliah di tahun 2010 ya, di teknik informatika. Oke, nah kita coba ya satu demi satu kita ngelihat kira-kira ketakutan yang gue alami pada saat itu apa ya. Nah, ini kekhawatiran yang pertama yang gue alamin ya teman-teman ya. Jadi karena gue datangnya dari daerah gitu ya, gue merasa pada saat itu minder gitu ya. Karena masuk teknik informatika, gue pada saat itu ngerasa belum terlalu memahami programming pada saat itu. Cuma modalnya udah ada, karena seingat gue waktu SMA sempat belajar bahasa Pascal ya kalau teman-teman tahu. Tapi masalahnya subjek programming ini tuh gue sering remedial gitu ya. Nah, yang gue ingat tuh salah satu soalnya ya kayak misalkan masukkan angka nilai kalian, misalkan 85 tuh dapat grade apa. Nah, ini kekhawatiran gue yang pertama. Nah, terus untuk mengcounter ya kayak kekhawatiran ini, kalau misalkan teman-teman mengalami hal ini juga, jadi teman-teman perlu tahu bahwa di dalam kelasnya teman-teman itu ya bisa saja berasal dari berbagai daerah gitu ya di seluruh Indonesia, bahkan mungkin daerah-daerah yang kalian nggak pernah dengar namanya, ataupun di dalam kelas tiba-tiba ada keluar percakapan dalam bahasa yang kalian nggak ngerti, yang jelas itu mungkin bahasa programming ya teman-teman ya. So, jadi akan sangat banyak variasi gitu. Dan yang bisa gue saranin pada saat kalian ngerasa hal ini adalah ya jangan mengunderestimate dirinya kalian gitu. Karena ya kita diciptakan untuk mampu untuk melakukan adaptasi gitu ya. Jadi saya percaya setidaknya pada saat gue laluin ternyata nggak semenakutkan yang gue bayangin pada saat itu gitu. Ya, ini khawatiran gue yang pertama. Nah, kekhawatiran gue yang kedua adalah bahasa ya. Mungkin bahasa ini kurang relate sama teman-teman yang mungkin nontonin video ini, karena mungkin di SD, SMP maupun SMA udah international school yang udah menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak dengan gue pada saat itu. Nah, gue ada dengar misalkan kayak selentingan lah, bahasa programming itu sulit gitu ya. Ada mata kuliah yang dimana kita diajarkan dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga yang dalam bahasa Inggris gitu. Dan pada saat itu, pada waktu kuliah ada disuruh milih ya, mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia. Ya jelas selalu gue pilih bahasa Indonesia ya, karena gue nggak pede dengan kemampuan bahasa Inggris pada saat itu gitu. Dan ya seperti kita tahu ya, bayangan gue pada saat itu adalah bahasa programming itu sulit. Dan apalagi kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia belum tentu bisa kita ngerti gitu ya. Apalagi bahasa Inggris gitu. Tapi setelah dilaluin semuanya, problem bahasa itu nggak sesulit yang gue bayangin gitu loh. Wong semua tutorial YouTube pun semuanya kan menggunakan bahasa Inggris, dan gue ingat pada saat itu textbooknya pun
ya textbooknya bahasa Inggris gitu, jadi mau nggak mau ya gue harus beradaptasi. Kalaupun misalkan gue nggak ngerti pada saat itu, ya gue bakal tanyakan ke kakak senior, ataupun mungkin langsung ke dosennya gitu apabila pada saat itu gue nggak ngerti kayak gitu. Dan yang terakhir ya teman-teman, so mungkin ini masih relate ya ke kalian ya. Jadi karena mungkin dulu masih muda gitu ya, jiwa kompetitifnya itu menggebu-gebu ya teman-teman ya. So gue memikirkan mengenai persaingan gitu ya. Nah, gue kan berasal dari daerah gitu ya, dari daerah. Terus gue mikir gitu, apakah gue bisa nggak ya, kayak setidaknya sebanter lah sama anak kota gitu ya, pada saat kuliah gitu. Dan setelah gue alamin itu, gue ketemu banyak teman-teman gitu ya, banyak komunitas. So mereka tuh sangat encourage kita gitu. Misalkan gue nggak ngerti atau apapun itu, biasanya ada belajar bareng. Terus gue ikut satu komunitas yang dimana kita bisa saling ngajar maupun belajar bareng gitu. So nggak semenakutkan yang gue bayangin gitu persaingannya gitu. Which is ya fine-fine aja. Buktinya gue melalui masa-masa kuliah S1 teknik informatika itu ya mulus-mulus saja gitu. Jadi semua ketakutan yang kalian lihat tadi itu ya berjalan mulus gitu. So bagi kalian yang ngalamin ketakutan yang serupa, jadi yang bisa gue sampaikan ke kalian adalah jangan underestimate dirinya kalian, karena kalian mampu beradaptasi. Pastinya harus memberikan yang terbaik juga ya. Belajar kalau nggak ngerti, dan temukan komunitas teman-teman gitu buat belajar, buat saling sharing seperti itu. Nah, kira-kira gitu dulu share dari gua. Nah, kira-kira teman-teman yang lagi nontonin video ini, ketakutan apa ya yang teman-teman selaku mahasiswa baru yang teman-teman rasakan sekarang ini, ataupun mungkin para senior-senior yang udah lulus, ketakutan apa sih yang kalian rasakan pada saat baru memasuki minggu-minggu pertama perkuliahan? Silakan tuliskan di komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.